Pemberani, Anda suka makan kerupuk kulit? Kerupuk yang satu ini punya banyak nama sesuai daerahnya. Orang Jawa menyebutnya rambak, orang Sunda menamainya dorogdok, sedangkan orang Minang menyebutnya jange. Rasanya gurih dan renyah, enak dicemil atau jadi teman makan. Nah, kalau hanya icip kerupuk kulit mah sudah biasa ya. Yuk kita tantang pemberani untuk ikut membuatnya langsung di pabriknya. Pemberani, si renyah kerupuk kulit datang dari sini nih. Lembaran kulit sapi yang datang sejak subuh ini harus segera diangkut dan diolah. Walaupun kelihatannya hanya selembar, tapi kulit ini berat sekali pemberani. Beratnya satunya 15 kilo ya Pak. Berat banget. Tidak cuma berat, kulit-kulit ini juga amis sekali. Tapi lupakan amisnya, saya harus terus mendorong gerobak ini. Yuk Pak. Belum sempat beristirahat, tugas kedua datang dari Mas Said. Saya harus menyeset, alias memisahkan bagian tetelan sapi yang masih menempel pada kulit. Awalnya saya bingung. Mas, nggak bisa. Setengah jam saya mencoba, hasilnya nihil. Tetelan dan kulit sapi gagal terpisah sempurna. Nah, berani ini kan si sasapannya itu udah diasah padahal ya Mas Said ya. Tapi ternyata kalau tekniknya salah kayak saya nih jadinya nggak keambil-ambil. Susah banget Mas. Setelah diseset, kita harus menghilangkan bulu pada kulit sapi dengan cara mencelupkannya di air yang mendidih. Wah, kualinya besar sekali. Tungkunya pun masih menggunakan kayu bakar. Ternyata berurusan dengan tungku kayu bakar tak semudah yang saya bayangkan pemberani. Ada teknik khusus loh agar kulit tidak keras saat dipotong nanti. Caranya kita harus siapkan kuali lain berisi air dingin yang lalu dicampur dengan air mendidih. Setelah dicelup sekitar 5 menit, tantangan berikutnya muncul. Kami harus mengangkat langsung kulit sapi hasil celupan dengan tangan kosong. Kami harus memeriksa apakah bulu sudah bisa dicabut dengan tangan. Kalau sudah, itu artinya bulu sudah siap dikerok. Keluarin aja Pak. Iya, kan udah gampang itu, ya kan? Ah, panas banget. Nah ini, berani ini memang terlihatnya mudah juga, tapi ternyata untuk ngambil kulit ini kan pakai tangan ya. Ini lumayan panas. Loh. Panas banget. Dah. Ah. Loh, Pak. Panas. Langsung ke air dingin, Pak. Kulit sapi yang sudah dicelup dipindahkan dalam air dingin terlebih dahulu, lalu ditancapkan pada sebilah kayu berpaku. Disinilah proses pengorokan bulu dilakukan. Bulu dikerok dengan sebilah golok yang tajam. Pak Andi, biasanya kalau Bapak yang ngerjain ini satu potong berapa lama, Pak? 10 menit. Saya udah lebih dari itu, baru segini. Semangat. Kulit yang sudah dikerok nanti harus segera dipotong berbentuk dadu sesuai pesanan. Proses pemotongan lembaran kulit harus dilakukan segera agar bisa segera dijemur. Pak Sugeng mengajari saya bagaimana cara memotongnya dengan alat khusus. Harus ekstra hati-hati nih pemberani. Ini udah benar belum, Pak? Iya, udah. Aduh, Pak Ajeng jangan gitu. Ntar jebolnya kena peso. Oh gitu, Pak? Iya, harus jauh tangannya. Jangan ini. Segini, benar? Iya, jarinya harus jauh. Oh gitu ya, Pak ya? Bisa kena ntar. Kulit yang sudah dipotong lalu digarami. Selain memberi rasa gurih, garam juga berfungsi sebagai pengawet alami. Setelah ini, barulah kerupuk siap dijemur. Kulit kami pindahkan ke tampah besar agar proses penjemuran merata.
Potongan kulit harus diratakan agar tak ada yang saling bertumpuk. Selain menjemur, kami tak ada waktu buat beristirahat. Kami harus mengangkat kulit yang sudah kering terpanggang matahari. Setelah kering, bahan kerupuk kulit ini tidak langsung digoreng loh. Ada proses yang dinamai ngungkep atau ngelapo, yaitu merendam kerupuk dalam kuali besar berisi minyak hangat sebanyak 2 kali. Pertama, kerupuk direndam minyak hangat selama 5 jam lalu diangkat. Setelah dingin, bahan kerupuk direndam lagi dalam minyak panas. Proses ini sangat penting agar saat digoreng hasilnya renyah dan mekar sempurna. Pemberani, ini membuktikan ya bahwa memang ini berat. Saya sampai kegeser. Dan ini berarti kisarannya berapa kilo, Pak? Mana? Ini semua. 70. 70 kilo. Supaya ngelaponya sukses, tekniknya harus benar pemberani. Besar apinya harus pas dan pengadukan dilakukan dengan benar. Oke, pemberani. Berarti teknik yang saya lakukan udah benar karena tuh bisa dilihat kerupuknya udah mulai naik ke permukaan. Nah itu tandanya apinya pas dan juga teknik mengaduknya benar. Oh iya siap Pak. Setelah selesai melapo, barulah kita bersiap menggoreng. Wah, saya deg-degan nih, karena proses ini sangat menentukan kualitas kerupuknya. Kami harus bekerja dengan sangat cepat. Kerupuk yang sudah dilapo cepat sekali mekar dalam minyak panas. Kalau terlambat mengangkat sedikit saja, kerupuk bisa gosong. Keringat sudah membanjir membasahi sekujur tubuh. Panas yang menguap dari api dan uap minyak panas membuat keringat makin deras mengucur. Tapi lupakan dulu soal kepanasan. Pak Sugeng sudah meminta saya segera mengemas kerupuk matang dalam plastik. Setelah matang, kerupuk harus segera dikemas agar tidak melempem. Sambil menunggu kerupuk dingin, Bukun mengajak saya menghitung pendapatan hari ini. Wah, saya terpana mendengar perjalanan bisnis dan omset fantastis Bukun per bulannya. Omsetnya bulanan atau harian? Oh hariannya berapa deh? 15 juta. Harian 15 juta, kalau bulanan? Sekitar 500. 500 setengah M ternyata pemberani. Wah, 1,5 miliar per bulan pemberani. Mantap banget ya. Tapi semua ini diperoleh setelah Bukun melalui perjalanan usaha yang panjang. Bahkan Bukun masih sering terjun langsung dalam proses produksi. Wah, hebat. Saya yang masih muda saja kewalahan melakoni seluruh rangkaian prosesnya. Nah, waktunya saya melaksanakan tugas pamungkas nih, mengantarkan pesanan ke tangan pelanggan. Ini dia toko Bu Ratmi, pelanggan kerupuk kulit Bukun. Lega rasanya, satu persatu pak kerupuk diterima pelanggan. Selamat menikmati kerupuk buatan saya ya Bu. Pemberani, akhirnya saya merasakan nih hari ini benar-benar mengolah kerupuk kulit dari awal masih bentuk kulit mentah sampai akhirnya menjadi kerupuk kulit dan diantarkan ke pelanggan. Ternyata nggak mudah, sangat berat sekali dari awal sampai akhir prosesnya. Jadi ingat, kita harus menghargai setiap profesi semua orang. Berani coba, coba kalau berani.